Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga anak-anak ibu selalu dalam keadaan yang sehat. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita dahului dulu dengan berdoa. Angkat tangannya sama-sama, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin. Semoga dengan kita membaca doa tadi, pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu telah mengirim format pengabsenan di grup WhatsApp. Jadi anak-anak Ibu silahkan isi dengan menggunakan nama lengkap. Oke? Nah, selanjutnya anak-anak ibu pasti udah tahu nih kita mau belajar apa pada video kali ini. Karena sudah tertera di judul di bawah ini, yaitu kita pada pertemuan kali ini membahas tentang pengukuran waktu, jarak, dan kecepatan. Sebelum itu, ibu mau bertanya dulu nih, pada minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Anak-anak ibu ada yang masih ingat? Iya, pada minggu lalu kita telah belajar tentang sifat jaring, luas permukaan, dan volume bangun ruang. Nah, jadi anak-anak ibu sudah mengingat nih materi minggu lalu. Lalu kita akan mencoba belajar lagi pada materi yang selanjutnya. Anak-anak ibu sudah siap? Sebelumnya di sini ibu akan membagi menjadi 3 tahapan agar anak-anak ibu bisa memahami pembelajaran pada kali ini, yaitu tahap pertama yaitu teori, dan tahap kedua kita belajar rumus sederhana, dan yang tahap ketiga yaitu kita belajar mengerjakan soal. Kita langsung ke tahap pertama tentang pembahasan teori. Nah, di sini kan kita membahas tentang pengukuran waktu, jarak, dan kecepatan. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih yang diartikan dengan pengukuran. Nah, pengukuran adalah penentuan kapasitas, besaran, atau dimensi. Jadi, secara garis besar atau secara sederhana, pengukuran itu adalah suatu kegiatan di mana kita menentukan besaran suatu pekerjaan atau kapasitas suatu benda. Sampai di sini, anak-anak ibu bisa memahaminya? Oke, selanjutnya kita membahas tentang waktu. Anak-anak ibu pasti sudah tahu waktu itu apa. Anak-anak ibu di sini hidup berbarengan atau berkaitan atau berhubungan dengan yang namanya waktu. Jadi, secara sederhana, waktu adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak ibu. Contohnya, misalkan si Putri sedang berangkat ke sekolah jam 6 pagi dan sampai ke sekolah itu jam 6.30. Maka, waktu yang digunakan Putri untuk sampai ke sekolah itu adalah 30 menit. Nah, itu yang dinamakan dengan waktu. Selanjutnya ada jarak. Jarak adalah posisi jauh antara objek satu dengan objek yang lain. Jarak antara rumah Putri dengan sekolah itu sepanjang 15 km. Nah, itu yang dinamakan jarak. Sampai di sini anak-anak ibu sudah bisa memahaminya. Jika anak-anak ibu ada yang belum paham, silakan tulis di kolom komentar. Oke?
Dan yang terakhir adalah kecepatan. Kecepatan adalah seberapa cepat jalan yang digunakan atau seberapa cepat gerak yang telah dilakukan. Nah, jadi secara sederhananya adalah si Putri tadi di rumahnya dan ini di sekolah, berapa kecepatan per jam yang dilakukan oleh Putri untuk sampai ke sekolah. Maka kita dapat melakukan pembagian antara jarak dengan waktu. Sampai di sini, anak-anak ibu bisa dipahami? Oke. Selanjutnya, kita ke tahap yang kedua, yaitu rumus sederhana. Nah, anak-anak ibu, di sini ibu telah membuat rumus sederhana berbentuk segitiga. Anak-anak ibu bisa lihat di samping ada ibu bentukkan segitiga. Nah, di dalam segitiga tersebut kita bagi menjadi 3 bagian, di atas dan di bawah, dengan kita beri kode J, K, dan W. J itu sebagai jarak, K itu sebagai kecepatan, dan W itu sebagai waktu. Nah, rumus sederhananya adalah bagian atas itu sama dengan dibagi, dan bagian bawah itu sama dengan dikali. Jadi, bagaimana Bu melakukannya? Dan cara mudah untuk melakukannya adalah anak-anak ibu tinggal menutupi bagian yang mau dicari. Misalkan, anak ibu sedang mencari W, maka kita tutupi W-nya. Kita sedang mencari waktu, maka kita tutupi bagian waktu di segitiga tersebut. Maka tercantumlah rumus J dan K. Tadi, jika di bawah sama dengan dibagi, maka rumus untuk mencari waktu adalah J dibagi K atau jarak dibagi kecepatan. Begitu pula seterusnya. Nah, bagaimana? Anak-anak ibu sudah bisa memahaminya? Jika belum, maka ibu akan tulis di bawah sini rumus secara sederhananya. Yaitu yang pertama, rumus jarak, yaitu K dikali waktu, rumus kecepatan, jarak dibagi waktu, dan rumus waktu itu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Oke, selanjutnya kita ke tahap yang ketiga, yaitu contoh soal. Pak Ahmad mengendarai mobil dari kota B ke kota C dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Dia berangkat pukul 8 dan tiba pukul 11. Berapa jarak antara kota B dan kota C? Jawab. Diketahui kecepatan sama dengan 40 km per jam. Waktu pukul 11 dikurang pukul 8 sama dengan 3 jam. Yang kita cari adalah jarak. Sedangkan rumus jarak itu sama dengan waktu dikali kecepatan. Jadi dapat ditentukan bahwa 3 dikali 45 sama dengan 135 km per jam. Soal 2. Sebuah bus kota berangkat dari kota A pukul 5.30 dan tiba di kota B pukul 11. Jika jarak kota A dan kota B adalah 330 km, maka kecepatan bus tersebut adalah... Jawab. Diketahui waktu sama dengan 11 dikurang 5.30 sama dengan 5,5 jam. Jaraknya 330 km. Yang kita cari adalah kecepatan. Rumus kecepatan yaitu jarak dibagi waktu. Jadi dapat disimpulkan 330 dibagi 5,5 yaitu dengan hasil 60 km per jam. Nah, itu tadi 3 tahapan pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum itu, Ibu mau ngasih soal nih sebagai bentuk evaluasi kalian di rumah agar kalian bisa lebih memahami materi pembelajaran pada hari ini. Dan Ibu juga akan memberikan kesimpulan
sebagai berikut. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Angkat tangannya sama-sama, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan kita membaca doa tadi, anak-anak ibu bisa memahami materi yang ibu sampaikan pada video kali ini. Dan semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat untuk anak-anak ibu. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian dengan rajin mencuci tangan dan menggunakan masker. Ibu memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian video. Dan semangat untuk anak-anak ibu. Salam semangat. Dan jangan lupa untuk mengerjakan soalnya dan dikumpulkan di grup WhatsApp yang telah ada. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.